bahwa beliau itu tidak mungkin uswatun hasanah. Jadi monggo untuk menghilangkan rasa malas beribadah dan berbuat baik, doa itu sangat bagus. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa yang ada yang sudah hafal Pak Bu? Lek mboten hafal tirukan saya. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, monggo. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus ya muqallibal qulub, zat yang merubah hati, ya Allah sabit, mantapkanlah, kokohkanlah, istiqomahkanlah ya Allah qalbi, hati saya ini ala dinika untuk melaksanakan ajaran agama panjenengan. Cukup Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama marilah kita berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sehingga kesehatan itu kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah jelas bukan bulan biasa, bulan yang sangat istimewa, bulan yang luar biasa Pak. Bulannya yang luar biasa. Cuma kita khawatir orangnya biasa di luar. Artinya bahwa Ramadan dan Ramadan itu dianggap podo wae. Jangan sampai, karena memang betul-betul luar biasa. Tetapi kalau kenyataannya kita bersama, sepertinya respon kita terhadap bulan Ramadan masih kurang, ibadahnya kok masih males, monggo kita bercermin surat Al-Anfal ayat 24. Al-Anfal ayat 24. Gusti Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa Allah itu membatasi, menghijab, memagari antara orang itu dan hatinya. Saudara sekalian, bahwa perbuatan manusia itu komandannya hati, kaki, tangan, telinga, mata, apapun itu hati. Tapi hati ini ditutup. Ayat yang lain nyebut khotama ala qulubihim. Oleh karena itulah setelah ayat itu turun, menurut riwayat ibu bapak, Rasulullah yuksiru doa. Kanjeng Nabi memperbanyak doa agar tidak ada rasa malas beribadah dan berbuat baik dalam konteks hablum minallah maupun hablum minan nas. Moga-moga sampean hitungannya hafal. Zaman mesti pernah dengar, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi doa itu ternyata ada hubungannya dengan ayat itu, karena Kanjeng Nabi tidak ingin memberi contoh yang jelek, dan bahwa beliau itu tidak mungkin uswatun hasanah. Jadi monggo untuk menghilangkan rasa malas beribadah dan berbuat baik, doa itu sangat bagus. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa yang ada yang sudah hafal Pak Bu? Lek mboten hafal tirukan saya. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, monggo. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus ya muqallibal qulub, zat yang merubah hati,
Ya Allah, sabit, mantapkanlah, kokohkanlah, istiqomahkanlah ya Allah qalbi, hati saya ini ala dinika untuk melaksanakan ajaran agama panjenengan. Cukup Pak, Bu. Walaupun ada ulama dalam riwayat yang lain disempurnakan, ditambah sedikit, wa ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, wa ala dzikrika, agar selalu ingat Allah, wa syukrika, dan bersyukur, wa husni ibadatik, ibadah yang sempurna. Pada orang ibadah itu kan abal-abal, pokoknya seakan naelah, tidak pernah sempurna. Tapi kalau melihat wajah panjenengan kan sama dengan saya, dongo ndak seneng sing dawa-dawa. Kan kita ini masih kualitas kul huwallahu ahad Pak, pancet. Ya, salat itu lek ijen kan ndak pernah berubah, lek mari Fatihah ya pancet kul huwallahu ahad. Itu artinya kualitas kita ndak suka doa yang panjang. Cukup tapi misalnya itu tadi cukup. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, moga-moga apal. Amin Allahumma. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika hati sudah mantap, itulah imunitas. Sudah divaksin semua apa belum Pak, Bu? Ada yang sudah, ada yang belum. Bagi yang belum tidak boleh terlalu mengharap karena embargo Pak. Ini sekarang Cina, Sinovac dari Cina sudah ngirimnya sedikit-sedikit karena mereka masih butuh. AstraZeneca itu diproduk Inggris memang, tapi diproduk di India, di Korea, mereka sendiri butuh, sudah tidak ngirim. Kemarin pemerintah mendatangkan dari Rusia, Sputnik hanya 5 juta. Padahal rencananya 184 juta, separuhnya tuh. Kita kan 272 juta penduduk itu. Lewi separuh aman Pak. Menurut teori itulah herd community. Imunitas berjamaah baru 12 juta. Makanya pemerintah hari ini lewat Satgas selalu mengingatkan panjenengan bahwa ternyata setelah diselidiki oleh tim medis, vaksin yang paling bagus adalah imunitas. Imunitas itu daya tahan tubuh, kekebalan tubuh, dan imunitas itu hanya bisa dikalahkan oleh rasa takut, rasa panik. Maka sekarang pidatonya Satgas kan agak lain, tidak boleh takut, tidak boleh Pak. Tapi betul itu. Kemudian kalau saya boleh tanya panjenengan jujur, takut panik itu tempatnya di mulut atau di hati Pak? Di hati. Karena pemerintah Satgasnya tidak pernah menjelaskan bagaimana membuat hati tidak takut dengan corona, balik mawon. Tombol hati ku lima sawarnani, itu praktis sudah, itu perintah Quran hadis. Maca Quran, insyaallah. Akeh maca Qurane, corona balik. Kaping pindho salat fardhu salat monggo yang aktif sehari 5 kali. Ya, bulan Ramadan jangan sampai 5 hari sekali. Bulan Ramadan jangan sampai kita sholat subuh masih jam itu bangsawan. Bangsa sing tangine awan. Wah corona teko gitu Pak. Ya, kaping 3 wong kang soleh kumpul di masjid-masjid dengan orang yang baik dengan prokes. Malah baik, hati enak, neng omah terus sumpek sampean. Malah stres, betul? Stres, apalagi ndak kerja tapi stres. Ya neng nyang masjid insyaallah hati anten. Poso wong kang peteng dulu ke poso itu sehat, jamin setelah Ramadan poso Senin Kamis sehat Pak. Corona mesti balik. Sumu tasihu, terus bangun malam, insya Allah dengan istighfar. Jadi ibu bapak itu yang penting. Monggo ya bagi yang belum divaksin boleh mengharap, tapi saya khawatir juga hari ini tidak boleh terlalu mengharap karena memang kita sendiri gawe orang durung iso Pak. Itu vaksin Nusantara itu kan bahannya dari Amerika, hanya diproduk di sini, itu pun melalui penelitian dan itu pun sampai sekarang belum berhasil. Kalaupun berhasil 2 tahun lagi. Yang penting noto hati ini mantep, madep, Gusti Allah, imunitas meningkat. Insya Allah, amin Allahumma. Bulan puasa ini tempatnya kita kembali pada Gusti Allah. Ibu bapak, buka surat Al-A'raf ayat 133.
Gusti Allah itu pernah menurunkan wabah virus kepada Fir'aun, dan itu faktornya kesombongan. Sama dengan iblis dilaknat neraka selawase bukan karena kafir. Wah, iblis itu di surga bareng Gusti Allah bersama malaikat dan Nabi Adam. Hanya iblis itu sombong karena tidak mau sujud pada Nabi Adam. Itu kesombongan, itu Allah paling benci. Kan riwayatnya kalau disingkat, ular tukang sihirnya Fir'aun kalah dengan tongkatnya Nabi Musa. Akhirnya 92 tukang sihir itu aman Nabi Robbi Musa wa Harun, aman Nabi Robbil Alamin Robbi Musa wa Harun. Kalau begini saya tidak beriman pada Fir'aun sebagai Tuhan, pada Tuhannya Musa. Fir'aun marah, orang beriman mau dibunuh semua. Allah menurunkan 5 wabah, Pak. Makanya farsa alaihi at-tufana wal jarada wal kummala. Kumman itu virus. Dulu diarikan kuman, lah kuman kan virus kan bodoh, Pak. Wadofadi'a, kodok, terakhir wadam, darah. Jadi langsung karena ngancam mau membunuh orang beriman, angin puting beliung. Jadi rumah Fir'aun disuruh pengikutnya itu banjir, Pak, sampai atap. Tapi rumah orang beriman walaupun mepet tidak kena. Dan itu seminggu, Sabtu sampai Sabtu. Puting beliung, Pak. Sebenarnya yang bahaya kan beliungnya itu. Yang bahaya beliungnya itu sebenarnya. Yang bikin kacau itu. Tapi terbangsa Musa, akhirnya anak Fir'aun jaluk tolong Nabi Musa seminggu, Pak. Musa tolonglah. Fir'aun dengan Musa itu dekat loh, Pak. Nabi Musa itu cileane dirawat oleh Fir'aun. Nah itulah Fir'aun itu walaupun rumangsa Tuhan kalah sampai bojone. Memang mimpinya ditafsirkan akan ada bayi nanti bisa ngalahkan Fir'aun. Makanya semua bayi dibunuh. Lah ibu Nabi Musa cerdas, dibuang neng Sungai Nil. Loh kok sing nemu bojone Fir'aun, Asia. Fir'aun ndak gelem, Pak, tapi kalah mbek bojone. Jadi ngaku pangeran tapi kalah mbek bojone. Jadi Fir'aun itu, Pak, tergolong DKI, dikendalikan istri. Kan laki-laki 2 macam nggih, ada DKI, ada PLU. Kalau PLU itu pasukan ahli omah. Gak mulai-mulai Bang Toyib. Jadi dia itu DKI, akhirnya dibesarkan. Ya sudah, ketika sudah besar, akhirnya Musa keluar dari rumah Fir'aun, istana Fir'aun. Memang sudah jadi nabi. Tolong Musa, kalau wabah puting beliung taupan, tufan kan, taupan itu dari bahasa Arab, pakai tok tapi. Kami beriman, ditunggu saulan boten iman. Baru Allah menurunkan walang, wal jarod, itu belalang, walang. Ibu bapak waktu itu semua pohon-pohonan yang ada hijau-hijaunya semua habis dimakan belalang, tek. Tidak ada tanaman sama sekali. Bahkan pintu, jendela sampai atapnya Fir'aun dan orang yang tidak beriman habis. Seminggu, selalu seminggu, Sabtu sampai Sabtu. Lagi-lagi jaluk tolong Musa, Musa tolong, iki aku gak bujuk temen lo, aku pokok wabah walang ini hilang, Tuhanmu bisa menghilangkan, aku beriman. Ditunggu saulan, lagi-lagi bujuk, ngapusi, minal kazibin, pembohong. Baru Allah menurunkan virus, wal kummala, kof mim lab, itu virus, Pak, Bu. Dulu diarikan kuman sama virus itu hakikatnya sama. Virus sampean kan enak ini, apa? Wong nulari droplet itu kan nyiprat. Walaupun sampean kecipratan, imunitasnya tinggi, balik Pak corona itu. Loh, Fir'aun itu virusnya yasilu fiddam, langsung masuk darah. Lebih berat, Pak. Bayangno seminggu darahnya keracunan, kan betul-betul setengah hidup setengah mati, berarti la yamutu wala. Berat, Pak. Cuma karena ada Nabi Musa, tolong Musa, tolong, ini betul, aku beriman kalau virus ini dihilangkan Tuhanmu, aku beriman. Ditunggu saulan, Pak, Nabi Musa matur Allah ternyata tetap tidak beriman.
bujuk lagi, minal kadzibin minal mukadzibin, gorok, bohong. Ada Nabi Musa. Kalau sekarang di nama Nabi Musa Pak enak, ya Allah virus corona angkat, tidak ada Nabi Musa, yang ada Ali Maskan Musa ada dia. Moga ndonga bareng-bareng nih, dudu Nabi ya Pak, dosane akeh kita ini ada manusia sempurna. Nggih, Nabi Muhammad kok ada enak. Ketika tidak beriman, saudara sekalian, Allah terakhir menurunkan kodok, dofati ini kodok, kata. Tifda niku zaman dofati. Seminggu tidak makan, tidak bisa ngomong. Karena apa? Namanya kata niku full rumah Firaun dan orang tidak beriman itu Pak, full. Jadi orang itu kayak dikemuli kodok Pak. Mau makan tidak bisa, tahu-tahu kodok sudah di mulut. Gimana makan? Ngomong nggak bisa. Ngomong buka lambe dede kodok mlebu. Berat Pak. Karena kesombongan Firaun. Laki-laki njaluk tolong Nabi, tolong Musa, iki aku gak bujuk, temen aku ndak bohong. Pokok ini diangkat, wah berat Pak ya, apa ndak makan seminggu, ndak bisa ngomong seminggu. Krono tetap ndak beriman, Allah menurunkan terakhir dam. Dam itu bisa diartikan darah, bisa diartikan denda. Jenengan yang pernah haji, dam niku denda. Ini darah. Kapan diartikan denda, kapan diartikan darah, delok redaksinya Pak. Jadi sungai Nil itu berubah darah semua, yang benda cair darah, seminggu gak ngombe. Tetap tidak beriman ketika wabah darah ini diangkat Gusti Allah lewat Nabi Musa. Allah akhirnya dawuh, Musa, sudah waktunya kamu tinggalkan Mesir. Bawa umatmu yang selama ini dizalimi Firaun ke Palestina lewat Laut Merah. Firaun akan saya tenggelamkan di Laut Merah ketika nanti nututi kamu. Pukulkan tukatmu akan jadi 12 jalan karena kelompoknya umat Nabi Musa rolas. Musa sudah tidak bisa diingatkan. Atau Firaun tidak kena diilingno. Angel, tuturane angel. Wis angel di lo paham nih, aktivis medsos sampean. Tuturane angel dituturi. Udah dibunuh aja Firaun itu. Karena tetap sombong. Betul toh Pak? Nyebrang Nabi Musa sudah di pantai yang menuju Palestina, ya Firaun nututi di tengah jalan, jadi laut lagi tenggelam, meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, mau nggak kembali pada Allah? Ini sudah setahun loh Pak. Usaha secara zahir ini kan fisik, selama ini kan fisik, sandonya. Saya kadang merenung, mudah-mudahan panjenengan sama dengan saya. Yang saya khawatirkan kita ini umat Islam sandonya terutama ini, otak kita dicuci. 3M. Apa? Ini virus tidak ada hubungan dengan Gusti Allah, itu kesombongan. Kalau kita umat Islam semua yakin Allah tidak ngerti virus, itu kesombongan melebihi Firaun Pak. Loh, Allah tahu. Buka surat Yunus ayat 61 Pak, Bu. Yunus ayat 61. Wa may ya'zubu an rabbika min misqali dzarrah. Dzarrah ini benda paling kecil. Dulu kiai dulu mengartikan semut cilik biji sawi, karena kiai nggak pernah belajar IPA. Sekarang atom Pak. Allah tahu. Dan itu sudah tertulis fi kitab. Ini sudah tertulis fi kitab mubin Pak. Makanya penyakit itu bahasa Arabnya di Quran disebut maradun. Jumlahnya ping 11 persis COVID-19 Pak. Bisa ngitung lafaz maradun zaman di Quran. Penyakit itu 11. Jadi Allah tahu. Saya khawatirnya hari ini kadang merenung, iki sandonya kita ini kayak dicuci otak kita bahwa virus itu Allah garo, tidak ada hubungannya di Tuhan. Loh, kalau diri kita sampai punya keyakinan seperti itu Pak, itu kesombongan. Berarti panjingan termasuk bohong, membohongkan keimanan kepada Allah. Allah tidak ngangkat-ngangkat. Waktu dari Allah. Buktinya setahun tidak tuntas toh.
yang lockdown PPKM, PSBB, PPKM, sekarang PPKM nih tambah apa lagi? Loh bang, dari Allah, balik Gusti Allah. Ojo sombong, menungso diapuri kurang ajar kok wani Gusti Allah. Sudah waktunya kita harus menerangkan begini, Mbak. Zahir tetap jaga jarak monggo, tapi itu tidak cukup. Balik Gusti Allah, balik Gusti. Baca surah Yunus 1 tadi, wa ma ya'zubu an rabbika. Tidak ada peristiwa apapun, kejadian tuh dunia ini yang lepas dari ilmu ini Gusti Allah. Tidak ada, Pak, Bu. Allah tahu itu skenario Gusti. Ya kita harus ikhtiar. Ya cuma ikhtiar, ojo nutupi lambe tok. Lali Gusti Allah. Itu kesombongan. Lebih sombong daripada Firaun bisa-bisa. Mulanya udah diangkat-angkat, Pak. Monggo, Quran tidak pernah salah. Quran tidak pernah salah. Monggo, mumpung poso, mumpung bulan Ramadan. Insya Allah tungani mandi, khususnya terakhir nanti pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang namanya Lailatul. Dan sampean ndak usah gupuh Lailatul Qadar tanggal piro, melok Kanjeng Nabi, Pak. 10 hari terakhir ndak usah dibedakan ganjil dan genap. Lek Kanjeng Nabi ditakoni memang peluangnya malam ganjil, tapi Kanjeng Nabi kan ndak memastikan. Tapi Kanjeng Nabi sendiri ternyata tidak membedakan ganjil dan genap. Pokok 10 hari terakhir luwih mempeng nyuwun Gusti Allah. Lah ini kesempatan, Pak. Sekali lagi kok Nabi Musa enak, Pak. Nabi Musa tolonglah corona diangkat Gusti Allah. Kami akan iman kita tambah kuat. Ono Nabi Muhammad insya Allah, Pak. Yang ada Nabi Muhammad, yang tidak ada Nabi Muhammad, yang ada mat solar, mat bensin ya. Monggo inilah yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Monggo merenung ulang, muhasabah ulang, koreksi ulang. Sudah setahun. Kalau ini rapat rektor karena ketepatan saja direktur juga Bapak Ibu di provinsi. Kalau termasuk yang matur, jangan diterangkan lah. Jadi variasi virus sudah 17, Pak. Jadi corona ini sudah macamnya anak beranak menjadi 27. Dan yang sudah divaksin kemarin belum tentu vaksin sampean yang kemarin itu bisa menolak yang baru. Saya minta jangan diterangkan pada orang tambah takut. Katanya tidak boleh takut, malah nanti ditakut-takuti terus. Monggo enggak usah. Yang penting umat tetap 3M oke, itu perintah pemerintah tidak boleh dilawan, tapi ojo hanya usaha dohir, ikhtiar dohir, sing penting dengan batin balik Gusti Allah harus kita akui betul ini saking Gusti Allah, sing marahno ya Gusti. Insya Allah, Pak, hati mantep madep balik hilang corona. Amin Allahumma. Mudah-mudahan semuanya sehat. Mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya barokah, rezeki panjang barokah, umur barokah, anak-anak kita saleh dan salihah, amin Allahumma amin. Dan menunggal dunia sewaktu-waktu Allah paring takdir husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.